Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online Gereja Bethel Maranatha Tegal. Dan saat hari ini saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di tempat di rumah, kita sungguh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai, kita mau tundukkan kepala kita sejenak, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap hati kami rindu Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, saat hari ini kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, karena hanya Dia Yesus yang layak ditinggikan. Mari kita mau angkat satu pujian karya terbesar, haleluya. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari bersama katakan kasih, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saat hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Karena pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari bersama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama katakan, karya terbesar-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan. Yesus, ya Rama ya Yesus, terima kasih Bapa, Kaulah segalanya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Yesus, terlalu besar kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Ya Rama ya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, ya Rama ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Bapa kami yang kekal, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami agungkan. Yesus, terima kasih. Yesus, sungguh kami katakan, hanya karya-Mu yang sungguh terbesar dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karena Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya saat hari ini kita sungguh bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat satu pujian, katakan, Tuhan Allah kita bertata atas setiap pujian umatnya. Haleluya.
kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sekali lagi bersama katakan, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi kata, haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa ada setiap pujian, dalam setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan ada kuasa. Haleluya. Mari kita mau lebih bersukacita lagi dalam memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, Dia sangat baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Mari dari awal bersama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, karena sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
sungguh Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang kami sembah. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Apapun persoalan yang kami alami Tuhan, sungguh kami percaya kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau menyertai setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal bersama, katakan: Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan bersama, katakan: bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan: Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
bersamakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi, karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat saat hari ini Tuhan. Kami boleh, Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau tahu Tuhan, setiap firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini untuk kesekian kalinya, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, terlebih dahulu kita menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh anugerahnya biarlah setiap kebenaran ini membawa kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan tema pada saat ini adalah melepaskan berkat. Sekali lagi temanya adalah melepaskan berkat. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-19 terjemahan LAI, firman Tuhan dikatakan demikian: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, sedikit berbeda tapi tidak mengurangi makna. Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. Saya baca ulang. Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ke 20, biasanya kita mendapatkan berkat dari firman-firman kita baca ini, terutama dari sisi kehidupan Rasul Paulus sendiri sebagai penulisnya. Terutama dikutip juga di dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Ayat 13 ini berbicara tentang Rasul Paulus di dalam pelayanan di Filipi, ya, baik di dalam ketika dia berada dalam kekurangan
ataupun di dalam kelimpahan, dia berkata segala perkara, situasi kekurangan atau kelimpahan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu inti dari kehidupan Rasul Paulus ditinjau dari Filipi pasal 4 ya. Namun saat ini saya mengajak saudara untuk meninjau dari kehidupan jemaat Filipi. Jadi sisi lain ya. Sisi Paulus sudah, sekarang sisi dari jemaat Filipi ya. Nah saudara, ayat 19 yang kita dengarkan tadi itu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Ini ayat yang menarik sekali. Ini ayat yang membuat banyak orang Kristen terpikat dan memegang janji di dalamnya, karena berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan ya, baik jasmani maupun rohani. Sesungguhnya ayat ini tidak salah untuk diaminkan atau diimani ya. Karena memang menyangkut pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tidak salah saudara, karena memang ayat ini berbau, berisi demikian. Namun saudara, tanpa mempelajari konteks dari penulisan atau latar belakang siapa yang menulis dan kepada jemaat siapa, jemaat yang bagaimana, itu tanpa dipelajari, maka ayat ini justru akan menyeret orang-orang percaya menjadi gagal fokus, tidak kepada pribadi sang pemberi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, namun akan terseret kepada janjinya saja, yaitu dipenuhi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus ya. Karena itu saya mengajak kepada saudara untuk mempelajari sesuai dengan konteksnya. Nah saudara, konteks dari ayat ini jika dibaca mulai dari ayat yang ke-10 dan latar belakang kehidupan jemaat Filipi, maka kita dapati dua hal ya. Jadi kalau kita pelajari dari konteksnya ya, mungkin saudara juga belajar dari sejarahnya ya, bagaimana jemaat Filipi ini dilayani oleh Rasul Paulus, didapati dua hal. Yang pertama, jemaat Filipi bukanlah jemaat yang kaya raya. Perhatikan saudara, ini penting saudara ya. Jemaat Filipi yang pertama bukanlah jemaat yang kaya raya ya. Berbeda dengan jemaat di yang lainnya ya, yang kaya raya. Tapi ini jemaat kehidupannya adalah kehidupan yang sederhana ya. Yang kedua, karena mendapat pengajaran dari Rasul Paulus, maka mata batin jemaat Filipi terbuka dan tumbuh iman bahwa melepaskan berkat dalam keterbatasan, melepaskan berkat dalam keterbatasan atau kesederhanaan atau kekurangan adalah sebuah tindakan iman yang menggetarkan hati Bapa di surga. Nah, dua hal ini menjadi pedoman untuk mengerti dari yang kita akan bahas ini, ayat 19 terutama yang sudah kita baca tadi ya. Nah saudara, dari dua hal ini Tuhan lewat kehidupan Rasul Paulus dan jemaat Filipi memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita sebagai umat ketebusan Allah. Pelajaran yang pertama saudara ya, Paulus pernah merasakan apa itu kekurangan ya. Terutama di ayat ke-11 dikatakan begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu, ayat 12, apa itu kekurangan. Jadi dia pernah merasakan kekurangan ya, baik di Korintus ya, di Tesalonika maksud saya,
di ayat 16, baik di Tesalonika maupun di Filipi, dia pernah merasakan kekurangan, ya. Dan ternyata kekurangan itu menimbulkan kesusahan, ya. Jadi kekurangan itu menimbulkan kesusahan. Makanya di dalam ayat ke-14 dikatakan begini, namun baik juga perbuatanmu itu, artinya perbuatan dari jemaat Filipi, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Rasul Paulus menyoroti bahwa ketika Rasul Paulus menghadapi kekurangan, di mana kekurangan membuat dia mengalami kesusahan, terutama berkenaan dengan tugas dia sebagai rasul, sebagai pemberita Injil, ya, itu mengalami kendala, mengalami kesusahan, ya. Karena itu saudara, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, kalau Rasul Paulus pernah merasakan kekurangan, ya, dan itu membuat dia mengalami kesusahan di dalam kehidupan pribadi dia, baik secara pribadi maupun pelayanannya, pertanyaannya, saudara pernah mengalami kesusahan akibat kekurangan atau tidak, saudara? Saya percaya setiap kita semuanya, saya dan saudara, pasti pernah mengalami apa itu namanya sebuah kekurangan, ya. Saya pribadi sebelum menjadi orang percaya, terlebih-lebih lagi menjadi seorang pelayan seperti hari ini, saya tahu persis bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan, ya. Kalau miskin saja itu masih mending, saudara. Tapi kami sebagai orang yang di luar Kristus saat itu, terutama saya pribadi, pernah merasakan bagaimana hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi miskin, ini masih di bawahnya lagi. Betapa susahnya hidup seperti itu. Kami pernah dalam kondisi yang terpuruk seperti itu. Selepas papa saya dipanggil Tuhan, mama saya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, berjuang sedemikian rupa untuk menghidupi anak-anak yang masih kecil, termasuk diri saya, ya. Situasi itu membuat kami susah untuk mendapatkan beras atau nasi putih, ya. Kadang kami hanya makan sepotong ketela, ya. Kami hanya dapat membeli 1 kilo, itu pun setelah direbus dibagi ke beberapa anggota keluarga ini, kadang mendapatkan 1 potong, kadang mendapatkan setengah potong. Itu pun untuk sehari. Itu tidak hanya sebulan 2 bulan, itu cukup lama kami hadapi ketika kami masih kecil, ya. Dan itu membuat kami sungguh-sungguh merasakan betapa susahnya orang hidup di dalam kekurangan. Jadi kekurangan itu mengakibatkan kesusahan. Setiap kita mengalami, saudara. Dan justru ketika kita mengalami itu, sesungguhnya itu sebuah pengalaman yang sangat berharga. Karena ketika kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, kita bisa bersyukur kita pernah mengalami masa-masa kesusahan akibat kekurangan. Nah, Rasul Paulus mengalami yang namanya kekurangan dan membuat dia kesusahan secara pribadi maupun juga dalam pelayanan dia. Nah, di dalam kekurangan inilah, saudara, jemaat Filipi yang sudah mendapatkan pengajaran dari Rasul Paulus, mata batinnya, ya, pikirannya, perasaannya itu bertumbuh, ya. Makanya di dalam ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Artinya mereka jemaat Filipi ini digerakkan Tuhan, ya. Jemaat Filipi meresponi dari sentuhan Tuhan itu, lalu memperhatikan kehidupan Rasul Paulus yang di dalam kesusahan akibat kekurangan. Lalu mereka bersama-sama mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada Rasul Paulus,
Dan persembahan ini dipersembahkan oleh jemaat Filipi di dalam kekurangan, di dalam kesederhanaan. Ini saudara yang membuat Allah Bapa di surga bergetar hatinya. Artinya membuat Tuhan sangat terkesan, disenangkan, sehingga Bapa di surga tidak tahan hatinya untuk tidak memberkati orang-orang yang ada di Filipi ini. Jadi saudara perhatikan, jemaat Filipi jemaat yang luar biasa dalam keterbatasan kesederhanaan mereka. Mereka mengambil bagian di dalam kesusahan Rasul Paulus. Lihat, saya mulai baca ayat ke-14 ya, agar lebih jelas lagi. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kesan Paulus. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya punya hubungan beri-memberi ya. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nih perhatikan, Rasul Paulus seperti di awal tadi saya katakan, di Tesalonika pun ya, jemaat Filipi mengirimkan berkatnya kepada Paulus ya. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu ya. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Pelajaran pertama saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang memperhatikan kesusahan orang lain. Sekalipun jemaat Filipi sendiri hidup di dalam keterbatasan. Ini menjadi pelajaran yang penting, karena saat ini, waktu pandemi sedang berlangsung sampai hari ini, dan kita tidak tahu sampai kapan, begitu banyak orang mengalami kesusahan akibat kekurangan. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan ya. Ada yang usahanya mengalami kemerosotan sedemikian rupa sampai tinggal 20-30% usahanya, 70-80% itu menurun ya. Ada yang tutup ya, ada yang langsung bangkrut. Hari-hari ini banyak orang mengalami stres, bahkan depresi, karena situasi kondisi yang sulit seperti ini. Banyak orang mengalami kekurangan, dan kekurangan itu menimbulkan kesusahan. Sebagai orang percaya, ini kesempatan bagi kita belajar seperti jemaat Filipi, untuk rela belajar melepaskan berkat demi mengambil kesusahan-kesusahan orang-orang di sekitar kita. Seperti Rasul Paulus tadi berkata ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini waktunya bagi saya dan saudara untuk mengambil kesusahan-kesusahan yang ada di sekitar kita ya. Beberapa waktu lalu kami ya membagikan berkat ya, atas nama sebuah perkumpulan rohani. Kami mengambil kesusahan-kesusahan tidak hanya hamba-hamba Tuhan ya, namun juga orang-orang percaya, namun juga orang-orang yang belum percaya. Secara berkala kepada rekan-rekan hamba Tuhan, dari jumlah 23, 40 menjadi 100 hamba Tuhan ya, itu secara berkala. Bahkan dalam minggu ini kami juga sudah membagikan kepada beberapa rekan hamba Tuhan, ada 100 hamba Tuhan ya dari beberapa daerah. Namun kami juga bergerak ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya.
Waktu saya sendiri secara pribadi membawa berkat itu untuk mengambil kesuksesan kepada orang-orang yang belum percaya, saya melihat, saudara, betapa mata mereka ketika menerima persembahan kita. Mereka benar-benar seperti sangat ditolong. Wajah mereka berseri-seri, muka mereka seperti ada sesuatu yang dilepaskan dari hidup mereka. Mereka sangat sukacita, ya. Dan ketika kami mengunjungi beberapa rumah yang memang kami pilih yang benar-benar layak menerimanya, kami sendiri secara pribadi sangat tersentuh, ya. Karena Tuhan menggerakkan kami untuk mengambil kesusahan-kesusahan di sekitar kami. Karena itu, saudara, ini situasi yang sangat berharga baik saudara yang ada di rumah, ya, untuk berperan mengambil kesusahan orang di sekitar kita. Karena begitu banyak di luar sana orang-orang sedang mengalami kesusahan akibat kekurangan, saudara. Ambil kesempatan ini agar semakin banyak orang merasakan sentuhan kasih dari orang-orang percaya seperti saudara, ya. Jangan egois, ya. Keselamatan diberikan kepada kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk dibagikan, ya. Membagikan tidak hanya lewat berita Injil, namun lewat berkat yang dari tangan kita, kita ambil kesusahan-kesusahan orang itu. Sehingga kita tidak hanya membagikan berkat, tapi kita juga membagikan sukacita kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu sebuah anugerah kalau kita mau meresponinya, saudara. Nah, itu yang pertama pelajaran, saudara, ya. Saya ulangi, jemaat Filipi adalah jemaat yang memperhatikan kesusahan orang lain atau mengambil kesusahan orang lain, ya. Sekalipun jemaat Filipi sendiri adalah jemaat yang hidup di dalam keterbatasan, ya. Pelajaran yang kedua, Paulus bersaksi bahwa persembahan jemaat Filipi tidak hanya membuat berita Injil makin tersebar, artinya membuat lancar pekerjaan Tuhan, namun juga berakibat mendatangkan keuntungan yang makin besar, ya, terhadap kehidupan jemaat Filipi sendiri. Bahkan di ayat ke-17, saya bacakan sekali lagi buat saudara. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, artinya pemberian jemaat Filipi, ya, melainkan buahnya, ya. Artinya begini, persembahan jemaat Filipi dalam keterbatasan itu sangat berharga, berbau harum. Disinggung di ayat yang ke-18, suatu persembahan yang harum. Ini perhatikan, suatu korban yang disukai oleh Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini jenis persembahan yang harum, disukai Allah dan berkenan. Kenapa, saudara? Karena berasal dari kehidupan yang sederhana, terbatas, tapi mau melepaskan berkat buat orang lain, ya. Makanya di sini Rasul Paulus juga memberikan sebuah pelajaran, ya. Bahkan yang kuutamakan bukan pemberianmu itu, tapi buahnya. Buahnya apa, saudara? Pekerjaan Tuhan dilancarkan, ya. Pekerjaan Tuhan tidak terhalang, makin diperluas. Namun yang kedua, ya, dikatakan ayat ke-17, yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi tidak hanya berpengaruh pada pekerjaan Tuhan atau pemberitaan Injil, tapi juga memperbesar keuntunganmu. New King James menerjemahkan to your account, ya, kepada rekeningmu. Nah, terjemahnya account itu rekeningmu, ya. Itu artinya seperti lumbung, ya, seperti perbendaraan keuangan kita. Itu diperbesar oleh Tuhan. Karena jemaat Filipi itu tulus, murni mempersembahkannya, justru itu, ya, tidak hanya berkenan, disukai Allah, menjadi yang harum di hadapan Allah, namun juga mendatangkan berkat kepada lumbung pangan kita, lumbung penghasilan kita, your account, rekeningmu,
kasarnya begitu, saudara. Jadi ini sebuah pelajaran yang indah sekali. Ya, jemaat Filipi tidak bermain gambling atau judi. Aku mau beri sekian biar dapat sekian. Enggak. Mereka tulus, karena Alkitab mencatat ini persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini kesempatan, saudara. Ya, ini kesempatan buat kita untuk melepaskan persembahan yang berkenan, harum, disukai oleh Allah dalam kondisi situasi yang sulit sekarang ini. Mari ambil kesusahan-kesusahan orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara seiman juga boleh. Ya, ambil kesusahan-kesusahan dengan persembahan-persembahan kita, saudara. Maka itu tidak hanya meluaskan pekerjaan Allah, berita Injil dilepaskan, namun juga ternyata mendatangkan berkat buat lumbung penghasilan kita semakin besar. Karena itu, saudara, perhatikan, dari dua pelajaran inilah maka dapat disimpulkan bahwa Filipi pasal 4 ayat ke-19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini ternyata khusus diberikan atau dialami oleh orang percaya yang satu, memperhatikan kesusahan orang lain. Jadi ayat itu berlaku buat satu, orang percaya yang memperhatikan kesusahan orang lain atau mengambil kesusahan orang lain. Yang kedua, yang melepaskan berkat untuk menolong kesusahan orang itu. Ya, memperhatikan kesusahan orang lain. Yang kedua, yang melepaskan berkat untuk menolong kesusahan orang itu. Ayat ini berlaku buat orang-orang yang seperti ini, saudara. Seperti jemaat di Filipi. Saya bersyukur belum lama ini ketemu dengan dua orang pemuda yang mau menikah. Kesaksian mereka bagi saya luar biasa dan saya kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana sebelum mereka menikah, mereka sudah bersinergi secara rohani, ya. Mereka bersinergi secara jasmani dalam arti saling memberkati, saling menopang dalam kesusahan. Ketika yang satu kuliah tidak bisa membayar karena benar-benar tidak ada berkat, tidak ada uang untuk melunasinya, ya. Padahal itu ujian untuk lulus kesarjanaannya, tidak ada berkat sama sekali. Tapi yang satu dalam keterbatasannya merelakan gajinya untuk menutup segala kebutuhan yang satu, sehingga dia bisa mengikuti ujian dan akhirnya lulus, ya. Tapi ini sebuah pelajaran yang sangat indah. Ketika mereka bercerita, ya, cerita itu sendiri membuat saya sendiri merasa kagum dengan Allah, karena mereka mengalami kasih Allah seperti itu. Namun juga saya melihat ketika mereka bercerita, mereka sendiri terhanyut di dalam kasih Allah, sampai mereka ketika bercerita meneteskan air mata. Mereka rela menopang satu demi suksesnya pendidikan yang satu. Sementara ini dalam keterbatasan, dalam kekurangan, rela melepaskan berkat, ya. Sehingga berkat yang dia terima, gaji yang dia terima, itu benar-benar dalam tanda kutip tidak bisa dinikmati karena dilepaskan sebagian besar untuk nutup ini. Ini sebuah persembahan yang harum, disukai Allah dan berkenan. Dan ketika melanjutkan kesaksian saya itu, saya makin terharu. Manusia roh saya menangis. Masih ada orang-orang yang seperti itu, ya. Bahkan kalau saya ingat kembali, ada banyak kesaksian-kesaksian membuat kedua orang ini layak untuk diberkati, layak untuk menerima Filipi pasal 4:19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saya juga mengalami hal seperti itu, saudara. Namun yang saya saksikan bukan diri saya, tapi ada seorang rekan hamba Tuhan ketika dia diundang dalam sebuah ibadah, di mana dia hadir dalam sebuah
jemaat yang hidupnya sederhana, ya, dari pakaian, dari penampilan, hamba Tuhan berkata mereka sederhana dan mereka sedang membutuhkan dana untuk membangun, merenovasi tempat itu, membutuhkan sekian ratus juta, ya. Ketika hamba Tuhan ini melayani itu, tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia, Tuhan berkata, lepaskanlah berkatmu. Yang pertama, ya, artinya dari dompet dia sendiri, dia harus melepaskan berkat untuk membantu. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan ambil uang persembahan. Artinya setelah seorang hamba Tuhan biasanya khotbah mendapatkan persembahan, Tuhan berkata, jangan ambil kali ini, ya. Waktu dia menerima suara itu, ya, dia taat, ya. Namun sedikit dia ragu, apakah dana sekian ratus juta itu akan terkumpul dengan jemaat yang modelnya keadaannya sederhana seperti itu. Namun karena Tuhan bersuara lalu dia taat, luar biasa. Ketaatan dia menggerakkan jemaat Tuhan sederhana itu ikut mengambil bagian, melepaskan berkat, sehingga malam itu dana yang dibutuhkan gereja itu tertutup dengan luar biasa. Ini sebuah pelajaran yang indah, saudara. Ketika hidup kita ini mungkin sederhana, tidak kaya raya, tapi ketika kita melihat kesusahan orang lain, belas kasihan Tuhan turun pada kita harus meresponi itu. Kita harus mengambil kesusahan itu dan rela melepaskan berkat demi menolong kesusahan itu. Maka kita akan ada di dalam ayat Filipi pasal 4 19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Artinya Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ayat penutup, saudara, Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 31 mulai berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Penulis Roma mengatakan, jika Allah ada di pihak kita, bersama kita, ada dalam kita. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, jika anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita untuk menyelamatkan hidup kita, apalagi hanya urusan kebutuhan kita sehari-hari, segala kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata, ya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita di dalam Yesus? Anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, apalagi segala urusan yang kecil-kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita, asalkan kita hidup di dalam firman-Nya. Kalau hari ini firman-Nya berkata, perhatikan kesusahan orang lain dan lepaskanlah berkat untuk kesusahan itu, maka kita menjadi pribadi yang mendapat anugerah, dikaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam Yesus Kristus, di dalam kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus akan diberikan kepada kita. Situasi boleh memburuk, saudara, pandemi boleh memburuk, namun orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman ini, jaminan Tuhan adalah firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dengan kemuliaannya. Itu akan kita alami. Jadi masalah hari ini bukanlah pandemi. Itu memang menjadi kesulitan hidup buat semua manusia di muka bumi. Namun masalahnya adalah bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan
kepada situasi ini, kalau respon kita seperti firman Tuhan yang kita bahas ini, percayalah saudara, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, seperti janjinya Ibrani pasal 13 ayat ke-5. Dan dia tidak hanya tidak meninggalkan, tidak membiarkan, namun juga akan memberkati, memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kiranya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan memilih hari ini hidup sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Pasti Tuhan menyertai dan berkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Seperti yang saya kutip tadi, bahwa Tuhan tidak menyayangkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan hidup manusia dari hukuman dosa. Hari ini kita peringati lewat tubuh dan darah yang kita akan ambil. Biarlah setiap saudara mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena perjamuan kudus bukanlah sebuah rutinitas agamawi, ya, namun sebuah momen yang sangat penting setiap saat kita mengambilnya. Karena dengan mengambilnya, kita sesungguhnya sedang disadarkan hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita hanyalah anugerah akibat Yesus rela menggantikan hukuman kita di kayu salib. Makanya Tuhan selalu perintahkan, ya, waktu kita mengambil tubuh dan darahnya, untuk memperingati, mengingatnya, agar hidup kita selalu sadar dan selalu melekat kepada pribadinya. Mari siapkanlah roti dan anggur saudara di rumah masing-masing, dan oleh anugerahnya kita akan bersama-sama menikmatinya. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, sebelum kami mengambil tubuh dan darah-Mu, urapi setiap hati kami, agar karena anugerah-Mu ini bukan sebagai rutinitas agamawi, tapi sungguh sebuah anugerah yang membawa kami kembali untuk selalu sadar hidup kami sudah dibeli dengan harga yang lunas di kayu salib dengan darah yang mahal, sehingga hidup kami adalah milik Tuhan untuk dikembalikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti jemaat di Filipi yang mengembalikan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dengan cara memperhatikan kesusahan orang lain dan melepaskan berkat untuk kesusahan itu. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami, agar ketika kami mengambilnya, sungguh-sungguh berkat-Mu tuntas kami, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari persiapkan siap saudara roti dan anggur saudara. Terlebih dahulu mari kita angkat roti di sebelah kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan sebelum kita menikmatinya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan di sebelah kanan, dan dengarlah firman Tuhan baik-baik. Inilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sambil mengingat pengorbanan Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Meteraikanlah itu
dalam manusia batin kami. Beri anugerah untuk terus merenungkan, dan beri anugerah kekuatan untuk melakukannya, terutama di saat-saat sekarang ini. Begitu banyak orang mengalami kekurangan sehingga mengakibatkan kesusahan demi kesusahan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami melakukan firman ini. Kami mengambil kesusahan itu dan melepaskan berkat untuk kepentingan itu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menikmati berkat-Mu. Dalam Filipi pasal 4 ke 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut keperluan menurut kebutuhan-Mu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu juga. Bila hari ini kami mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan, kami naikkan syukur Tuhan. Hidup kami bukan milik kami. Hidup kami adalah milik Tuhan. Selayaknya kami kembalikan untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah, yang mungkin dalam kondisi sakit. Mari urapi tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kuasa firman-Mu di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Bagi anak-anak-Mu sedang bergumul tentang usaha pekerjaan mereka Tuhan, bila oleh anugerah-Mu dalam keterbatasan mereka Tuhan, berkati agar mereka justru juga mengambil keputusan untuk mengambil kesusahan orang lain dan melepaskan berkat dalam keterbatasan. Dan kami ingin melihat Tuhan, karena dalam ketulusan mereka Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung makan mereka, lumbung-lumbung penghasilan mereka akan diperbesar oleh Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang mengalami jalan buntu karena kesusahan-kesusahan tertentu, Tuhan, mari Tuhan Kau berikan jalan keluar. Anugerah hikmat-Mu menyertai mereka untuk menyelesaikan semua masalah Tuhan, sampai mereka mengalami kelegaan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dipuji, Engkau disembah, Engkau dipermuliakan. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya anugerah Tuhan selalu menyertai saudara, dan kita akan kembali bertemu minggu depan. Kiranya saudara selalu ada dalam kasih, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Sampai berjumpa, Tuhan berkati dan shalom.